Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan semakin dekatnya bulan Ramadan, atau dalam rangka menanti hadir dan datangnya bulan Ramadan, sehingga pembahasan kita dalam waktu sementara ini berusaha untuk menyelesaikan materi yang berkaitan dengan Siyam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, persiapan ataupun bekal-bekal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang telah disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang ingin meraih kemuliaan tersebut ketika datangnya bulan Ramadan. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita sebutkan beberapa poin ataupun beberapa materi yang berkaitan dengan Kitabus Siyam ini, yaitu tentang hukumnya, kemudian Fadlul Ramadan atau Fadlus Siyam. Telah kita sebutkan juga keutamaan berpuasa dan keutamaan bulan Ramadan itu secara tersendiri. Ketika kita memisahnya, akan kita dapati keutamaan berpuasa itu sendiri dan keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Sehingga ketika masuknya bulan Ramadan ada dua keutamaan yang tergabung di dalamnya. Keutamaan puasa itu yang dilakukan di bulan Ramadan itu sendiri. Jadi mendapatkan limpahan keutamaan di sana. Dan kita juga telah menyebutkan bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal, yaitu dengan ru'yatul hilal dan tidak ada keraguan di dalamnya. Justru yang ada di dalamnya adalah kemudahan yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala juga telah menyebutkan bergandengan dengan ayat wajibnya puasa. Di sana Allah Ta'ala menyebutkan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Sehingga ambillah kemudahan yang datang dari agama Allah ini. Jangan kita mempersulit, karena ini akan lebih memberatkan diri kita sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan melihat hilal, maka lihatlah hilal. Maka lihatlah hilal dalam menentukan Ramadan ataupun Syawal. Dan tidak perlu kita membebani diri dengan menghabiskan dana, menghabiskan biaya untuk melihat hilal itu dengan cara-cara yang baru, dengan model-model baru. Karena sesungguhnya ini satu perbuatan yang memberatkan kita dalam pelaksanaan ibadah. Karena sifat ibadah itu adalah dimudahkan. Sifat ibadah itu adalah memudahkan. Dan tidak ada satu ibadah pun yang sulit, melainkan akan jadi mudah. Fa inna ma'al usri yusra, berubah. Sesuatu yang sulit akan langsung diubah oleh Allah, hukumnya jadi mudah. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu memberatkan diri. Dan ini sudah kita sampaikan sebagiannya pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita melanjutkan
Di antara materi yang lainnya yaitu orang-orang yang wajib mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini. Orang-orang yang wajib mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Sepakat para ulama bahwasanya orang-orang yang wajib berpuasa di bulan Ramadan ini adalah seorang yang muslim, berakal, baligh, sehat dan mukim. Disebutkan di dalam fiqh sunnah, ajma'al ulama'u ala annahu yajibu saum 'alal muslim al-aqil al-baligh, ya, al-aqil al-baligh as-sahih al-mukim. Bahwasanya sepakat para ulama puasa ini diwajibkan bagi seorang muslim berakal, baligh, sahih maksudnya sehat, dan mukim bukan musafir. Wa yajibu an takunal mar'ah tahiratan minal haid wan nifas. Demikian juga sepakat para ulama bahwasanya puasa ini wajib bagi seorang wanita yang suci dari haid dan nifas. Haram bagi mereka untuk berpuasa bagi seorang wanita yang mendapati haid dan nifas. Sehingga sepakat para ulama dengan hal-hal ini. Apa itu? Yang pertama, wajibnya puasa ini bagi seorang muslim akil, berakal, baligh, sehat dan mukim. Khusus bagi kaum wanita, yaitu seorang wanita yang bersih dari tahiratan minal haid wan nifas. Artinya sepakat juga para ulama bahwasanya wanita nifas, wanita haid, sepakat tidak ada khilaf di sana, maka bagi mereka meninggalkan puasa. Wajib bagi mereka meninggalkan puasa dan haram mereka berpuasa, dan kewajiban bagi mereka adalah mengqadha di luar Ramadan, menggantinya di luar Ramadan. Dan nanti akan kita sebutkan dalil-dalil dari beberapa jenis dari beberapa jenis ataupun beberapa bagian, beberapa jenis yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Itu dari 5 hal tadi ataupun 6 khusus bagi wanita, kan gitu ya, 5 atau 6 yang khusus bagi wanita tadi. Taib, kemudian adapun dalil yang menyebutkan tentang kelima ataupun keenam jenis manusia yang wajib mengerjakan puasa tadi, yaitu yang pertama seorang muslim. Itu jelas ya, seorang muslim yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan dan tidak berlaku bagi orang-orang kafir. Kalaupun ada orang-orang kafir yang melakukan puasa, maka tetap tidak diterima puasanya, sekalipun puasa yang dia lakukan sesuai dengan syariat. Dia sahur, kemudian dia menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, dimulai dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, maka puasanya itu tidak diterima. Ya, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena mereka belum memasuki satu pintu yang disebut dengan pintu mukmin. Mereka belum mempersaksikan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, belum menyatakannya dengan syahadatnya. Jadi seorang muslim yang wajib berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian seorang yang akil, berakal, baligh. Ya, kalau cuma berakal saja mungkin belum tentu dia baligh, kan begitu ya. Ataupun jika seorang dia sudah baligh, belum tentu juga dia berakal. Seorang yang mungkin dia sudah matang akalnya tapi belum mencapai balighnya, dia mungkin seorang wanita belum mendapatkan darah haid, atau seorang laki-laki belum mengalami ihtilam, yaitu mimpi. Dan begitu ya, sehingga disebutkan di sini akil dan baligh. Karena sesungguhnya di antara anak-anak itu ada yang sudah mulai kelihatan akalnya, yang biasa disebut para ulama dengan anak yang mumayyiz, yang sudah mulai encer akalnya, sehingga dia bisa membedakan mana coklat, mana tai. Tahu dia, kan begitu ya. Beda halnya dengan anak-anak yang belum mumayyiz. Mungkin tai itu dia pegang kemudian dia makan, kan begitu ya. Demikian juga halnya seperti orang gila. Orang gila kan akalnya tertutup, majnun. Dia nggak bisa membedakan yang mana itu nanti, kan begitu ya, coklat, mana itu tai. Nah, demikian. Dia akan memakan segala sesuatu apa saja, kan gitu, yang dia rasain dia makan. Nah, demikian. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis yang sahih, di sana Nabi SAW bersabda tentang seorang yang berakal dan baligh ini. Rasulullah bersabda, rufi al-qalam an salasah. Pena ini diangkat dari 3 jenis manusia. Maksudnya tidak dicatat sebagai satu kesalahan kalau dia melakukan kesalahan.
tidak dianggap satu dosa kalau dia meninggalkan satu kewajiban. Siapa mereka itu? Yang pertama, anil majnun hatta yafiq. Seorang yang majnun, seorang yang tertutup akalnya sampai dia sadar, sampai kembali lagi akalnya. Seorang yang gila sampai dia yafiq. Yafiq itu sampai dia sadar. Ini yang pertama. Diangkat pena dari 3 jenis manusia. Ini yang pertama, orang gila sampai dia hilang gilanya, sampai terbuka kembali akalnya. Yang kedua, anin naim hatta yastaiqidz. Seorang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi seorang yang tidur itu, jika dia meninggalkan satu kewajiban, tidak dianggap satu kesalahan. Seorang yang tidur, misalnya ada seorang yang tertidur, kemudian dia terlewatkan sholat, gitu ya, terlewatkan sholat subuh, maka dia tidak dinyatakan salah. Dia tidak dinyatakan melakukan perbuatan dosa, kalau memang tidur itu yang menyebabkan dia terluputkan mengerjakan sholat wajib tadi ataupun sholat subuh. Nah, anin naim. Jadi seorang yang tidur itu melakukan satu kejahatan, ya ini tidak bisa. Misalnya ada seorang tidur kemudian dia mencuri. Bisa nggak orang tidur itu mencuri kan gitu ya? Iya, mimpi kali. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga, anis sobi hatta yahtalim. Seorang anak sampai dia ihtilam, sampai dia mimpi. Jadi seorang anak ini tidak dianggap melakukan satu kesalahan jika dia meninggalkan kewajiban ataupun jika dia melakukan satu kemaksiatan. Ini tidak dianggap satu perbuatan dosa, diangkat pena dari mereka. Ya, diangkat pena artinya tidak dicatat sebagai satu kesalahan karena mereka belum mencapai masa balighnya. Jadi dengan hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya apa yang disebutkan tadi di awal, orang-orang yang wajib mengerjakan puasa di bulan Ramadan, seorang muslim sudah kita jelaskan akil, berakal berdasarkan hadis ini, yaitu anil majnun hatta yafiq. Kemudian baligh, yaitu seorang sobi, ya, seorang anak sampai dia ihtilam. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, disebutkan tadi di awal bahwasanya puasa ini wajib anis sahih bagi orang-orang yang sehat dan mukim. Adapun orang-orang yang sakit ataupun orang-orang yang statusnya musafir dalam keadaan safar, maka tidak wajib bagi mereka mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Walaupun jika mereka sanggup melakukannya dalam keadaan sakit, sanggup mengerjakan puasa di bulan Ramadan dalam keadaan safar, maka ini tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada dosa bagi mereka, karena sesungguhnya bukan berarti karena rukhsah ini diberikan kepada mereka kemudian terlarang mereka untuk mengerjakan puasa, tidak, tapi mereka mendapatkan keringanan karena sakit mereka itu menghalangi untuk berpuasa. Silahkan mereka berbuka, tidak puasa di bulan Ramadan. Apabila mereka bersafar melakukan perjalanan jauh di bulan Ramadan, silahkan mereka tidak berpuasa, begitu ya, silahkan mereka tidak berpuasa, namun tetap mereka mengganti puasa yang ditinggalkan tadi pada hari-hari di luar Ramadan. Adapun dalilnya adalah tidak wajibnya orang yang sakit ataupun orang yang safar ini berpuasa. Ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, ya, masih dalam rangkaian surah Al-Baqarah 184 itu dan seterusnya, di sana bisa kita dapati Allah taala berfirman, "Wa man kana maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Wa man kana maridon, dan siapa saja yang sakit, au ala safar, ataupun dalam keadaan safar, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka hitung hari-hari yang dia tinggalkan tadi pada hari-hari yang lain, yaitu di luar bulan Ramadan. Dia hitung di bulan Ramadan berapa hari yang dia tinggalkan disebabkan sakitnya dia, berapa hari ditinggalkan puasa di bulan Ramadan itu disebabkan safarnya dia, maka nanti dia ganti di luar Ramadan, dia hitung kemudian dia ganti di luar Ramadan. Nah, ini dalilnya. Wa man kana maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya, jadi ini dalil bahwasanya seorang yang wajib berpuasa itu adalah seorang yang sehat dan mukim. Adapun orang yang sakit, ya, orang yang safar, tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Namun kalaupun mereka tetap melakukan puasa sementara mereka sakit, tetap melakukan puasa sementara mereka safar, maka tidak ada dosa dan sah puasanya, kecuali, ya, mereka memaksa diri, ya, sementara mereka sebenarnya tidak sanggup namun memaksa diri, maka tetap sah puasanya, namun dia tidak mendapatkan keutamaan dan kesempurnaan
kesempurnaan. Karena dalam beberapa hadis disebutkan, ya kurang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya laisa minal khair as-shaim fis safar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya kurang lebih seperti itu redaksinya. Bukanlah termasuk kebaikan ya as-shaum fis safar, berpuasa ketika dia safar. Ini bukan termasuk kebaikan. Namun tidak menyebabkan batalnya puasanya, karena pembatal-pembatal puasa itu jelas. Nanti akan kita sebutkan juga gitu ya. Pembatal puasa itu jelas. Yang paling disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf, pembatal puasa itu 3 disepakati para ulama, karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu 3 pembatal yang disepakati ini apa? Makan, minum, dan mubasyarah ataupun jima, kan gitu ya. Fal'an basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, ya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, jadi 3 hal ini disebutkan oleh Allah. Maka pada malam hari silahkan kalian melakukan mubasyarah dengan istri-istri kalian, carilah karunia Allah yang telah ditetapkan untuk kalian pada malam hari. Kemudian makan dan minumlah. Jadi 3 hal ini hanya dibolehkan untuk malam harinya saja di bulan Ramadan. Adapun siang harinya ini terlarang, dan inilah 3 hal yang disepakati oleh para ulama, pembatal puasa, makan, minum, dan al-jima. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik ya. Kemudian adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya, jadi telah jelas tadi ya, diwajibkan kepada seorang muslim baligh, akil, sehat, kemudian mukim. Khusus bagi seorang wanita yang keenam adalah wanita yang suci dari nifas dan ya dari haidnya, dari haid ataupun dari nifas. Kemudian mana dalil yang menunjukkan hal ini yang keenam tadi, yaitu beberapa riwayat hadis seperti yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang kekurangan akal dan kurangnya agama seorang wanita. Di antara tanda kurangnya agama seorang wanita, Rasulullah mengatakan, alaysa idha hadat, bukankah apabila seorang wanita itu haid, dia enggak sholat dan tidak puasa? Kan gitu ya. Ini perkara yang sudah disepakati juga. Bukankah seorang wanita yang haid, dia tidak sholat dan tidak puasa? Fadzalika nuqsanu diniha, maka itulah tanda kurangnya agama seorang wanita. Jadi seorang wanita itu di antara tanda kurangnya keagamaannya, kurangnya agamanya, yaitu dilihat karena ketika dia haid, dia tidak berpuasa dan tidak sholat. Sementara kaum laki-laki nggak ada haidnya, kan gitu ya, tidak ada haidnya, sehingga mereka terus puasa dan terus mereka sholat, gitu ya, nggak ada liburnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwasanya bagi para wanita yang haid ataupun nifas, ya, ketika mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena sebab haid dan nifasnya mereka, kewajiban bagi mereka adalah menghitung hari-hari yang mereka tinggalkan disebabkan haid dan nifas tadi. Kemudian mereka menggantinya di luar Ramadan. Itu seperti riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qalat kunna nahid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di masa Rasulullah kami juga haid. Jadi jangan dikira wanita-wanita di masa Rasulullah enggak haid, enggak nifas, kan gitu ya. Jadi di masa beliau juga terjadi seperti yang terjadi di masa ini bagi kaum wanitanya. Ya, bagi kaum hawanya. Yaitu kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga haid. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Dan kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Ya, kami diperintahkan untuk mengqada puasa, shaum, dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Nah, ini jelas ya. Jadi 6 hal tadi yang diwajibkan. 6 jenis manusia tadi yang disebutkan tadi, ya, 6 jenis manusia tadi yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, seorang muslim berakal, baligh, sehat, mukim, kemudian jika dia seorang wanita suci dari haid dan nifasnya, dan mereka juga para wanita tersebut ya tidak berpuasa
di bulan Ramadan karena sebab haid dan nifasnya, namun mereka mengganti puasa itu di luar Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini beliau memberikan tambahan, saya lebih merujuk kepada kitab Al-Wajiz ini kan gitu ya. Dalam kitab Al-Wajiz disebutkan bahwasanya apakah yang diwajibkan bagi seorang yang sudah lanjut usia? Apakah itu seorang kakek ataupun dia seorang nenek kan begitu ya, atau seorang yang sakit namun tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Seorang yang sakit sudah cukup lama. Sudah sakit cukup lama kemudian sangat sulit untuk diharapkan kesembuhannya. Maka bagaimana? Maka untuk orang-orang yang seperti ini cukup bagi mereka untuk mengganti puasa yang mereka tinggalkan di bulan Ramadan diganti dengan membayar fidyahnya saja. Ya, ingat jika mereka seorang yang sudah lanjut usia, lansia. Sudah lanjut usia kemudian mengidap penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Penyakit yang sudah bertahun-tahun dan sulit untuk disembuhkan, maka cukup bagi mereka untuk mengganti puasa yang mereka tinggalkan dengan membayar fidyah. Yaitu bagaimana caranya membayar fidyah itu? Memberi makan seorang miskin 1 kali 1 hari kan gitu ya, dari 1 hari puasa yang tinggalkan. Jangan keliru, jangan salah nanti ya, mungkin bahasanya karena ada sebagian keliru, dia kira 1 hari puasa yang dia tinggalkan kemudian membayar fidyah memberi makan seorang muslim kan gitu ya 3 kali sehari. Pagi, siang, sore dikasih makan orang miskin itu. Bukan kan gitu ya. Sekali makan saja. Ya, sekali makan saja. Bukan 3 kali. Kan gitu ya. Sehari satu orang miskin dipanggil mungkin 3 kali kasih makan dalam sehari. Enggak, sekali makan. Nah, demikian. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin." Bagi orang-orang yang memang tidak sanggup berpuasa. Yang dimaksud di sini adalah ya orang-orang yang sudah lanjut usia dan yang mengidap penyakit yang berat gitu ya, penyakit yang sulit dan susah untuk disembuhkan dalam waktu yang cukup lama. Ya, tidak diharapkan kesembuhannya, maka bagi mereka cukup dengan membayar fidyah ta'amu miskin. Dan sini perlu kita berikan catatan bahwasanya fidyah ini bukan dalam bentuk uang kan gitu ya. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu berbentuk ta'am. Jelas ini kalimatnya adalah makanan, bukan uang. Karena kalau uang yang dikasih, karena bisa saja bukan makanan yang dia belikan. Bisa jadi dia beli bensin, beli pulsa, kan begitu ya. Ya, bukan makanan yang dia apa gitu ya, yang dia belanjakan dengan uang tadi. Kan tapi bisa jadi dia membelikan yang lainnya. Maka sampai ke tangan orang miskin tadi ya makanan, kan gitu ya. Sampai ke tangan orang miskin tadi adalah dalam bentuk makanan. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini juga walaupun di sini ada ya khilaf bainal ulama, ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama tentang seorang wanita yang hamil kemudian wanita yang sedang menyusui. Bagaimana ketika mereka memasuki bulan Ramadan? Apakah mereka tetap berpuasa ataukah ada rukhsah bagi mereka? Nah, di sini saya lebih merojihkan apa yang difatwakan oleh Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar. Bahwasanya bagi seorang wanita yang hamil ataukah dia menyusui, cukup bagi mereka dengan membayar fidyah. Ya, cukup bagi mereka dengan membayar fidyah jika mereka tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan. Namun kalaupun mereka sanggup berpuasa, maka ya puasanya itu sah kan gitu ya, puasanya itu mencukupi, sah, kemudian tidak perlu lagi mereka membayar fidyah karena mereka telah berpuasa. Tapi jika mereka tidak sanggup disebabkan mereka sedang membawa anak di dalam rahimnya gitu ya, membutuhkan makanan yang cukup untuk dirinya, ataupun seorang wanita yang menyusui, dia merasa khawatir kalau dikurangi makannya dengan puasanya tersebut, anak yang dia susui bisa ya mendapatkan kekurangan gizi karena terjadi perubahan pada air susunya, ataupun menyebabkan dia akan lebih lemah kan gitu ya, melemah. Kenapa? Karena yang namanya anak itu kan akan menyusu terus kan gitu ya, menyusu terus, sementara tidak ada masukan makanan.
Nah, ini bisa menyebabkan dia lemah dan tidak sanggup. Jika dia memang tidak sanggup, silahkan dia berbuka dan cukup baginya untuk membayar fidyah dari satu hari yang dia tinggalkan, menggantinya dengan makan, tebusan kan gitu ya. Fidyah itu kan tebusan. Ditebus dengan memberi makan seorang miskin dengan makanan ya yang cukup baginya sekali makan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun dalil menunjukkan bahwasanya wanita hamil ataupun menyusui hanya membayar fidyah, yaitu beberapa asar dari Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar. Yang ini menjadi dalil dari sebagian para ulama yang memilih pendapat ini. Walaupun di sana kita tidak ingkari dan kita tidak pungkiri, ada sebagian para ulama berpendapat tidak seperti yang Anda sebutkan tadi kan begitu ya. Tidak seperti yang merujuk kepada fatwanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Mereka mengatakan, ada sebagian mereka mengatakan seorang wanita hamil ataupun wanita menyusui di bulan Ramadan, jika mereka tidak sanggup berpuasa, maka mereka tetap wajib mengqadha puasanya di luar Ramadan jika mereka tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan. Dan mereka juga harus membayar fidyah sekaligus. Mereka mengqadha dan bayar fidyah. Kan gitu ya. Jadi mereka mengqadha dan bayar fidyah. Tapi sebagian yang mengatakan tidak, cukup mereka hanya mengqadha saja jika tidak sanggup, karena mereka dihukumi seperti orang yang sakit di bulan Ramadan. Orang yang sakit di bulan Ramadan, bolehkah dia berbuka? Boleh. Kan begitu ya. Yang sakitnya itu adalah sakit yang menghalangi dia puasa, bukan sakit yang tidak menghalangi dia puasa kan gitu ya. Sakit yang menimpa dia ini sakit yang memberatkan dia untuk berpuasa. Ya ini secara urfnya saja kan gitu ya. Ini bisa dipahami. Karena kalau sakit yang dimaksud di sini cuma sakit, kemudian ya jempolnya cuma kan gitu ya, cuma cuil sedikit, aduh sakit ini, aduh bukalah batal puasanya. Apa istilahnya sini? Enggak, kalau di sini itu buka puasa itu apa namanya? Kalau Jawa mokel Jawa. Puasa beduk. Bukan, apa namanya ya? Puasa setengah hari biasanya. Aduh, ada istilahnya di sini ya. Saya lupa itu. Siapa di sini yang biasanya buka puasa ya. Enggak, ada yang dia batal puasanya, ada istilahnya di sini. Pecah. Pecah ya. Pecah benar. Nah, itu dia. Pecah, itu enggak tahu. Anda pernah dapat orang sini gitu lah. Orang Banjar itu Puasa. Pecah puasanya nah. Saya bingung, terkejut pertama kali. Waduh. Kayak balon lah. Iya kan Bapak itu pecah puasanya. Wah, terkejut. Apa itu kan? Pecah puasanya, ternyata yang dia maksud batal puasanya kan gitu ya. Nah, jadi seorang yang sakit ya di bulan Ramadan kan gitu ya, pecah puasanya karena sakitnya itu. Kenapa? Karena puasanya sakit yang dia derita itu memang memberatkan dia untuk melanjutkan puasa. Tapi kalau sakitnya itu secara urf lah, ini kan urfnya saja. Walaupun di dalam nas syariat di situ disebutkan secara umum, dan ingat kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ketika didapati nas berbicara secara umum saja, maka dikembalikan kepada urfnya ya. Wa man kana maridon, dan siapa saja yang sakit, fa iddatun min ayyamin ukhra, silahkan dia mengganti di hari yang lain. Ini kan nggak disebutkan sakit apa kan gitu ya, nggak dirinci. Rasulullah juga nggak memperinci sakitnya yang gimana. Maka ini dikembalikan kepada urfnya manusia. Ya lihat urfnya manusia. Sakit apa yang menghalangi seorang untuk berpuasa kan gitu ya. Ini jelas lah kan gitu ya. Tidak perlu ini gimana Ustaz, sakit apa ini? Ya urfnya, dilihat urfnya. Apakah sakitnya itu karena jatuh dari motor kan begitu misalnya kan gitu kan, jatuh kemudian aduh lecet ini nah bagian mata kakinya ini lecet sedikit, mana obat merah kan gitu ya, ataupun mana obat luka, aduh saya buka aja lah, pecah aja nih puasanya. Ya kayak gitu kan gitu ya, tapi memang berat dia untuk mengerjakan puasa, itu berat dia, sulit baginya kan gitu ya. Seperti apa? Mungkin pusing yang sangat berat kan gitu ya, yang menyebabkan dia itu susah dan sulit untuk berdiri. Itu nggak apa-apa dia kan gitu ya, dia berbuka. Kenapa? Karena dia akan minum obat kan gitu ya, dia makan dan minum obat, ini nggak masalah ya, biar demikian ya. Ataupun dia memang seorang yang bekerja sangat berat kan begitu ya, yang pekerjaannya itu memang menyebabkan dia hampir-hampir mau pingsan kan gitu ya, nggak sanggup lagi, maka nggak apa-apa dia berbuka. Nah, memang nggak sanggup kan gitu ya, ini dihukumi seperti orang yang sakit kan gitu ya. Kecuali memang dia masih sanggup, maka ya jangan dia berbuka. Tapi kalau dia memang sudah berat sekali, tangan sudah getar-getar, tetap dia paksa puasa, ini memaksa diri. Allah tidak suka justru yang seperti ini kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ya rahiman. Jadi
kana bikum rahima. Allah itu sangat penyayang kepada kalian. Nah, demikian ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan bahwasanya wanita-wanita yang hamil ataupun dia menyusui ini dimasukkan kepada hukum orang sakit. Yang jika dia memang benar-benar mencapai ketidakmampuannya, maka silahkan dia berbuka, tapi ganti lagi nanti di luar Ramadan. Nah, ini kalau kita melihat khilaf kan gitu ya, masalah ini ya kita berlapang dada dalam masalah ini, namun tetap wallahu a'lam bishawab, ya ana lebih merojihkan fatwanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar ini karena lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat para sahabat. Ya, jadi wanita yang hamil atau menyusui cukup bagi mereka untuk membayar fidyah saja. Seperti yang disebutkan di sini oleh Abdullah bin Abbas dalam beberapa riwayat, beliau mengatakan ya demikian kan gitu ya, wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata kulla yaumin miskinan. Jadi kata Abdullah bin Abbas seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang kuat, beliau mengatakan al hubla wal murdi, seorang wanita yang hamil, wanita yang menyusui, idza khafata aftarata, jika keduanya merasa takut, merasa khawatir dengan apa yang ada pada mereka, dengan anak mereka, maka silahkan keduanya boleh berbuka di siang Ramadan itu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Wa at'amata kulla yaumin miskinan. Mereka memberi makan setiap hari itu seorang miskin dari satu hari yang mereka tinggalkan. Nah, demikian. Ataupun dalam riwayat yang lain disebutkan masih dari Abdullah bin Abbas ya. Dan hadis ini riwayat ini sahih, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, dikoreksi oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Nah, di sana disebutkan idza khafatil hamil ala nafsiha, jika seorang wanita yang hamil khawatir dengan dirinya, wal murdi ala waladiha fi Ramadan, demikian juga seorang wanita yang menyusui khawatir dengan anaknya di bulan Ramadan, qala yuftirani, maka keduanya boleh berbuka. Ya, wa yut'imani makana kulli yaumin miskinan wala yaqdiyani sauman, dan keduanya memberikan makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. La yaqdiyani sauman, dan keduanya tidak perlu mengqadha puasa, kata beliau ya, kata Abdullah bin Abbas, la yaqdiyani sauman, tidak perlu dia mengqadha puasa tersebut. Demikian juga riwayat dari Nafi'. Nafi' ini seorang yang senantiasa mengikuti ya, mendampingi Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, meriwayatkan, kanat bintun li ibni Umar, ya bahwasanya Abdullah ibnu Umar memiliki seorang anak wanita, seorang bintun yaitu anak wanita, tahta rajulin min Quraisy, yang berada di bawah pengawasan ataupun di bawah pengawasan, maksudnya yang menikah dengan seorang laki-laki dari kalangan Quraisy. Wa kanat hamilan, dan anak Abdullah ibnu Umar ini dulu seorang wanita yang hamil, sedang hamil pada saat itu. Fa asabaha atshun fi Ramadan, kemudian tertimpa rasa haus yang sangat gitu ya. Jadi dahaga yang sangat sekali di bulan Ramadan, tertimpa rasa haus. Fa amaraha ibnu Umar an tuftira wa tut'ima an kulli yaumin miskinan, maka Abdullah ibnu Umar memerintahkan anak perempuannya tadi yang tertimpa rasa haus di bulan Ramadan tadi untuk berbuka puasa dan mengganti puasa yang dia batalkan tadi dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Ini riwayat-riwayat yang dibawakan oleh para ulama yang membolehkan para wanita hamil dan menyusui untuk berbuka di bulan Ramadan, tidak puasa, kemudian menggantinya dengan membayar fidyah. Ya, satu hari yang ditinggalkan dengan memberi makan seorang miskin, gitu ya, memberi makan seorang miskin, satu hari yang dia tinggalkan memberi makan seorang miskin. Ya, dengan makanan dan bukan dengan bentuk harta ataupun uang. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian di antara cara yang disebutkan oleh sebagian para salaf adalah Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik disebutkan dalam satu riwayat seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam ya Daraqutni dan disebutkan di dalam Irwaul Ghalil tentang sahihnya sanadnya riwayat ini dari Anas bin Malik, annahu du'afa 'anis shaum amman fa sana'a jafnata sarid wa da'a 30 miskinan fa ashba'ahum. Anas bin Malik didapati semakin lemah tubuhnya sehingga dia pun tidak berpuasa. Kemudian dalam 1 tahun itu ketika dia memang enggak sanggup berpuasa,
di bulan Ramadannya, maka dia akan membuat satu jafnah sarid, kan gitu ya. Satu jafnah sarid itu satu bejana besar gitu ya, satu bejana besar berupa sarid. Sarid ini ya roti pakai kuah daging, kan gitu ya, seperti roti pakai kuah daging, jenis makanan orang Arab sana. Dia masak itu, kemudian dia mengundang 30 orang miskin dari 30 hari yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena Anas bin Malik ini sudah sangat lemah gitu ya, sudah semakin tua, kemudian dia lemah, nggak sanggup berpuasa, sudah lanjut usia, maka dia setiap tahunnya apabila dia tidak sanggup berpuasa sebulan penuh, 30 hari, cukup baginya langsung membayar dalam satu hari dengan mengundang 30 orang miskin. Ini boleh seperti ini, gitu ya. Jadi boleh juga satu hari. Boleh juga satu hari yang ditinggalkan, kemudian malam harinya dia mengundang satu orang miskin, dia kasih makan. Satu hari yang tinggalkan. Yang tidak boleh itu para ulama mengatakan sebelum dia melewati hari-hari puasa itu kemudian langsung dia bayar, gitu ya. Langsung dia bayar. Misalnya seorang yang sakit kemudian sulit diharapkan kesembuhannya, di awal Ramadan dia langsung ngundang 30 orang miskin untuk bayar fidyah saya 30 hari berikutnya. Padahal baru Ramadan pertama. Jangan gitu ya, lewat dulu kan gitu ya. Ini lewatkan dulu, ataupun satu hari yang ditinggalkan, satu hari dia bayar. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Namun di sini yang perlu ana berikan catatan ya, ana berikan catatan bahwasanya sekalipun kita merojihkan ataupun memilih pendapat, kan di sini ada khilaf bahwasanya wanita hamil ataupun menyusui maka diperbolehkan bagi mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya dengan fidyah, kan gitu ya. Kalaupun ada yang merojihkan ini, kalaupun tidak ya tidak masalah, kan gitu ya. Ada merojihkan pendapat yang lain, artinya tetap mengqadha. Namun kalaupun dia merojihkan pendapat yang ketiga ini, artinya membayar fidyah saja wanita hamil dan menyusui, tetap ketika dalam kondisi menyusui ataupun dalam kondisi dia hamil mendapatkan haid, kan gitu ya, mendapatkan haid, atau seorang yang menyusui, wanita yang menyusui mendapatkan haid, maka masa-masa haid atau masa-masa nifasnya tadi ini tidak bisa dibayar fidyah. Ini tidak bisa dibayar fidyah. Kenapa? Karena ini disepakati oleh para ulama, wanita haid, bahkan tadi ada asarnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan kami dulu haid. Kami dulu para wanita haid di masa Rasulullah, dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Ya. Nah, demikian juga apakah di masa Rasulullah tidak ada wanita hamil? Ada wanita hamil, kan gitu ya. Apakah di masa Rasulullah tidak pernah didapati wanita yang menyusui? Ada wanita yang menyusui. Kan begitu ya. Artinya dikembalikan kepada masa itu, ya dianggap seperti itu, kan begitu ya. Jadi menurut riwayat Aisyah tadi bahwasanya tetap seorang wanita yang haid ataupun dia nifas, maka bagi mereka ya tidak membayar fidyah masa-masa itu, tapi mengqadhonya di luar Ramadan. Misalnya kan masa persusuan itu kan misalnya sampai 2 tahun kan gitu ya. 2 tahun masa safihnya, dia lagi menyusui. Kemudian masuk bulan Ramadan. Ramadan pertama enggak sanggup, Ramadan kedua enggak sanggup, Ramadan ketiga, Ramadan keempat haid. Kan gitu ya. Ramadan kelima haid, 6 haid. Maka bagaimana masa-masa haidnya ini? Ya dia harus menghitungnya itu dan mengqadhonya di luar Ramadan berdasarkan riwayat dari Aisyah tadi. Ya, berdasarkan riwayat dari Aisyah. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah disepakati tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang ada khilaf di dalamnya. Ini kan khilaf kan gitu ya. Bayar fidyah ataukah mengqadha, ini khilaf. Sementara ini ijma. Wanita yang haid dan nifas itu ijma para ulama bahwasanya mereka itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk kepada arkanus shaum. Biar selesai ini ya, gitu ya. Arkanus shaum. Sudah dekat puasa ya? Masih lama kan? Ya, mari kita selesai lagi ya. Ya, sudah mau dekat lah gitu ya. Rukun berpuasa itu ada 2, yaitu niat dan imsak. Niat dan imsak. Niat yang dimaksud di sini adalah meniatkan ya dia akan berpuasa pada esok hari. Innamal a'malu binniyat. Ya, ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ataupun dalil-dalil yang lain yang menunjukkan
betapa pentingnya niat ini dalam setiap amal ibadah, terlebih lagi adalah berpuasa. Maka tidak cukup seorang itu meniatkan berpuasa ini di awal Ramadan saja. Ada sebagian ya mengatakan bahwasanya cukup seorang itu meniatkan puasa di awal Ramadan saja. Saya berniat berpuasa kemudian sebulan penuh. Kemudian dalam kesehariannya dia tidak memasang niatnya di malam harinya, maka ini tidak cukup. Harus setiap malam sebelum fajar shadiq dia telah meniatkan puasanya tadi. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Malam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar shadiq, enggak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Kan begitu ya. Jadi bedakan kan begitu ya. Ada sebagian kalangan mengatakan cukup baginya berniat itu di awal Ramadan saja. Maka ini dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena sesungguhnya sebulan penuh memang benar puasa itu sebulan penuh, tapi antara puasa yang satu dengan yang lainnya itu tidak berkaitan. Paham ini ya? Itu nggak berkaitan. Puasa pertama, kedua, ketiga itu berbeda. Hukum dan pahala yang diterima juga berbeda. Apakah sama pahalanya semua berangkaian? Apabila puasa antum hari ketiga itu bagus, kan begitu ya? Puasa ketujuh kurang bagus, ikut jadi bagus karena yang ketiga bagus? Masing-masing hari memiliki pahala sendiri-sendiri. Puasa yang ketiga misalnya, antum bagus bisa menjaga lisan, kan gitu ya, nggak teriak-teriak, nggak berbuat jahil. Tapi puasa ketujuh, antum marah-marah kan begitu ya, teriak-teriak gitu ketika puasa. Ya jelas berbeda, kan gitu ya. Ini berbeda, sehingga batallah pendapat yang mengatakan cukup dia berniat di awal Ramadan ini sudah cukup. Ini batal pendapat seperti ini. Ini bedakan dengan sholat. Bedakan dengan sholat, antum mengerjakan sholat, ya, sholat zuhur 4 rakaat. Bedakan dengan puasa Ramadan 30 hari. Ini beda. Walaupun kelihatan satu jenis kan gitu ya, puasa Ramadan dengan sholat zuhur. Karena mereka mengkiaskan dengan ini. Mereka mengatakan, lihat saja sholat. Kenapa? Sholat itu kan cukup niatnya di awal sholat saja. Iya atau tidak? Di awalnya kan, apakah setiap rakaat antum berniat? Apakah antum setiap rakaat sholat berniat? Tidak. Di awalnya saja kan waktu sholat itu kita berniat. Atau sebelum mengerjakan sholat itu. Kan begitu ya. Di awalnya saja. Nah mereka mengkiaskan dengan ini. Padahal sebenarnya beda. Karena di dalam sholat antara rakaat pertama, kedua, ketiga, dan 4 itu berkaitan hukumnya. Iya atau tidak? Iya kan begitu ya. Iya seperti itu. Buktinya apa? Ketika anda sholat zuhur misalnya. Pada rakaat ketiga, ya, pada rakaat ketiga antum tidak duduk di antara dua sujud, langsung berdiri ke rakaat keempat. Kan begitu ya. Dan itu antum lakukan sengaja, bukan nggak sengaja. Sengaja lakukan. Apakah yang batal rakaat ketiganya saja atau semuanya batal? Sengaja yuk gitu ya. Rakaat ketiga kemudian dia habis sujud pertama, berdiri aja, emang nggak apa-apa kan kayak gitu kan? Langsung dia rakaat keempat. Pertanyaannya, yang batal sholatnya atau rakaat ketiganya saja? Seluruh sholatnya atau rakaat ketiganya saja? Nah, rakaat pertama, kedua bagus kan gitu ya. Rakaat ketiga sengaja dia meninggalkan sujud kedua atau duduk di antara dua sujud, langsung berdiri dia. Dan dia tahu sengaja. Ya, rakaat keempat sampai dia selesai tahiyat kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, yang batal rakaat ketiganya atau seluruh sholatnya? Rakaat ketiganya aja. Seluruh sholatnya. Rakaat ketiga yang batal. Seluruh sholatnya antum? Rakaat ketiga, khilaf bainatulab. ternyata di antara enggak hanya di antara ulama yang khilaf ya. Di antara pelajar juga thalabul ilmu bisa khilaf. Ya, yang batal itu sholatnya semua sholatnya batal. Ya, kenapa? Karena dia meninggalkannya dengan sengaja dan dia berkaitan, kecuali antum tidak sengaja meninggalkan duduk di antara dua sujud tadi. Maka kewajiban bagi anda hanyalah mengganti satu rakaat lagi diganti. Kemudian sujud sahwi.
Ya, 1 rakaat lagi diganti, di akhir nanti diganti 1 lagi, karena dia anggap batal 1 rakaat itu saja. Kenapa? Karena nggak sengaja. Jadi ini kasusnya berbeda, kan begitu ya. Kalau dia sholat itu memang satu kesatuan, berbeda dengan berpuasa. Itu memang penyebutannya Ramadan 1 bulan penuh, tapi satu puasa dengan puasa yang lainnya berbeda pahalanya, kan gitu ya, berbeda pahalanya. Nah, kalau kita berpuasa misalnya puasa pertama, kedua, ketiga, keempat, pada waktu puasa ketujuh sengaja dia nggak puasa, apakah puasa pertama, kedua itu batal? Beda kan? Jadi sehingga di sini bisa kita kompromikan. Silahkan Anda berniat di awal Ramadan berpuasa sebulan penuh, tapi niat ini sebagai niat untuk jaga-jaga, ihtiyat saja, jaga-jaga. Namun tetap setiap malam kita berusaha untuk berniat akan puasa esok hari. Kalaupun mungkin kita terlupakan untuk berniat di malam hari, mudah-mudahan niat yang di awal tadi sebagai pengganti kita ketika hari yang ke-11 mungkin kita kebablasan. Kan gitu ya, dari malam terbangun, ternyata bangunnya itu setelah sholat subuh terbangun dan kita lupa berniat. Ya mudah-mudahan itu sebagai penggantinya, bisa sebagai kafarah mengganti untuk niat kita tadi, dan kita bisa melanjutkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tayyib ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan niat di sini yang dimaksud niat puasa adalah ya dorongan hati, kan gitu ya. Pembicaraan dalam hati, bukanlah yang dimaksud ini harus dilafazkan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan mengucapkan nawaitu sauma ghadin an adain fardu syahri ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala, diiringi dengan tiut-tiut gitu ya, misalnya diiringi. Hafal kan gitu ya, dari kecil soalnya. Ya. Setelah sholat lagi tarawih. Demikian. Ya, jadi tidak perlu diucapkan niat itu. Akan tetapi lalu bagaimana Ustaz, kan gitu ya? Kalau tidak diucapkan lalu bagaimana? Karena memang tidak pernah didapati di masa Rasulullah ataupun para sahabat, istri-istri Rasulullah, anak dan keluarga Rasulullah mengucapkan niat ketika berpuasa. Artinya niat itu mahalluhu fil qalbi, kedudukannya itu di dalam hati. Seorang itu akan mengetahui dia itu berniat enggak besok puasa, kan gitu ya. Apakah dia batalkan enggak besok? Kalau dia malas saya puasa besok, kan gitu ya. Itu dalam hatinya. Misalnya ada seorang dalam hatinya mengatakan saya enggak puasa besok, malas gitu kan. Pokoknya malas lah gitu, saya enggak berpuasa, dia berniat enggak berpuasa. Tapi besok hari dia pura-pura berpuasa, diterima enggak puasanya? Kemudian dia di hadapan orang mengatakan malam harinya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhan hadhis sanati lillahi ta'ala. Tapi hatinya mengatakan saya enggak puasa besok. Besok kalau puasa saya makan sembunyi-sembunyi. Itu niatnya dalam hati misalnya. Sekarang masalahnya diterima enggak puasanya? Dia mengucapkan niatnya kok. Dia ucapkan niatnya. Sesuai dengan nama gitu kan, dia ucapkan niatnya. Dan pada esok hari dia ikut sahur juga, kan gitu ya. Di hadapan orang dia pura-pura menahan lemas gitu, menahan makan dan minumnya. Diterima enggak puasanya? Tidak diterima puasanya. Kenapa? Karena yang menjadi barometer, yang menjadi tolak ukur adalah nih. Nah, tuh ini bantahan bagi mereka, kan gitu ya. Sekalipun Anda ucapkan niat itu, tapi berbeda dengan kondisi hati, kan gitu ya. Hatinya berbeda dengan lisan, yang menjadi ukuran adalah hatinya, bukan lisannya. Kan gitu ya. Yang menjadi ukuran. Bahkan kata para ulama, ini di antara fatwa para ulama, pendapat mereka, kalau ada seorang dalam hatinya mengatakan bahwasanya saya akan sholat zuhur, dan dia tahu ini waktu zuhur, tapi lisannya mengatakan pada orang, saya akan sholat asar, maka sholat itu diterima atau tidak? Sholatnya diterima atau tidak? Tapi hatinya mengatakan saya niat sholat zuhur, dan dia tahu ini waktu zuhur, tapi lisannya mengatakan usolli fardu asri, katanya sama orang-orang, kan gitu ya. Diterima nggak sholatnya? Diterima sholatnya, cuma ngawur ngomongnya. Ngawur ngomongnya. Ini main-main, kan gitu ya. Diterima, kan gitu ya, karena yang menjadi ukuran itu niatnya gitu ya, hatinya. Jadi itu dia yang diinginkan. Sehingga para ulama juga mengatakan bangunnya seorang pagi hari, apa yang mendorong dia bangun pada waktu sahur? Ya niat ingin puasa, kan gitu ya. Kan beda orang yang bangun di waktu sahur itu memang ingin makan saja, tapi dia nggak mau puasa. Ikut mau makan aja, kan gitu ya, enak kayaknya, tapi dia nggak mau berpuasa. Ya seperti apa kondisi orang-orang yang mungkin ya wanita haid lah.
Wanita haid yang dia mendapatkan haid di masa Ramadan, tapi dia ingin bangun di waktu sahur, ingin makan bareng sama orang berpuasa. Apa niat dia? Dia bangun itu waktu sahur itu apa niatnya? Mau puasa atau mau makan? Nah, kan kelihatan kan gitu ya. Apakah dia bangun, oh ini saya nggak puasa ya, saya bangun ini, kemudian dia nawaitu gitu kan, la saum misalnya kan gitu ya. La an wisoma. Dia tidak mengatakan demikian, nggak perlu dia mengucapkan seperti itu. Tapi ya, jadi yang menjadi ukuran itu adalah hatinya, itulah niat. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsak. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Yaitu al-imsak. Al-imsak di sini yang dimaksud adalah menahan dari pembatan anil muftirat, dari pembatal-pembatal puasa. Dari kapan, semenjak kapan? Min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Inilah dia tahan pembatal-pembatal puasa tadi, makan, minum ataupun jima gitu ya. Ini yang dia tahan ya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi disebut dengan al-imsak. Jadi al-imsak yang diistilahkan oleh para ulama ini bukan yang diteriak-teriakan 10 menit sebelum fajar shadiq itu. Sebelum azan itu kan gitu ya. Imsak, kata imsak. Ini perkara yang bid'ah. Ini mengada-ngada seperti ini. Enggak pernah di masa Rasulullah itu Bilal teriak-teriak sebelum dia azan. Kan gitu ya. Enggak pernah di masa Rasulullah itu ada sahabat yang teriak-teriak sebelum Ibnu Ummi Maktum itu ya. Ibnu Ummi Maktum kan memang biasanya dia azan ketika fajar shadiq gitu ya. Ibnu Ummi Maktum adalah yang buta itu, sahabat yang buta. Dia azan pada waktu fajar shadiq, sementara Bilal itu azan pada waktu malam hari azan pertama. Nah, sebelum Ibnu Ummi Maktum azan, karena azannya itu bertepatan dengan fajar shadiq yang menjadi batasan puasa kan gitu ya. Yang menjadi batasan puasa al-imsak tadi dari terbitnya fajar. Adakah didapati di masa Rasulullah sebelum Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan azan, kemudian dia teriak-teriak imsak? Kenapa? Karena perlu antum ketahui, Ibnu Ummi Maktum tidaklah dia mengumandangkan azan, melainkan ada sahabat-sahabat yang mengatakan telah apa gitu ya, fajar shadiq telah muncul, fajar shadiq telah muncul. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum nggak bisa lihat fajar, dia buta. Masya Allah ya, dia buta. Ya, sehingga yang menginformasikan fajar shadiq itu adalah sahabat-sahabatnya dan mengatakan fajar shadiq, ya, fajar shadiq sudah ada, fajar shadiq sudah ada. Barulah Ibnu Ummi Maktum azan. Karena dia seorang yang buta. Kan gitu ya. Dan tidak pernah didapati sahabat-sahabat itu teriak-teriak imsak sebelum azannya Ibnu Ummi Maktum, tidak pernah. Ini merupakan perkara baru. Kan begitu ya. Kalau mereka mengatakan wah ini kan baik, kalau memang baik ya sudah dilakukan oleh Rasulullah duluan gitu ya. Sahabat sudah melakukan duluan. Enggak ada sesuatu pun kebaikan di dalam Islam ini sudah didahului oleh ya salafus saleh, ya Rasulullah dan para sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, demikian. Jadi al-imsak ini yang dimaksud adalah perbuatan menahan diri, bukan seruan-seruan imsak tadi. Jadi ini merupakan dua rukun puasa. Niat, kemudian al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Ya, jadi dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Adapun dalil yang menunjukkan al-imsak ini ayat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang 187. Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal lail. Fal'an, kata Allah Subhanahu wa taala, fal'an sekarang. Sekarang ini maksudnya kapan? Siang atau malam? Siang atau malam? Malam. Sekarang malam hari, silahkan kalian melakukan mubasyarah dengan istri-istri kalian. Mubasyarah itu bersenang-senang dengan istri kalian, ya. Nah, ini yang bujangan ini dua ini senyum-senyum nyengir-nyengir. Bujangan ini nyengir-nyengir kayak wah aja. Ya. Jadi silahkan pada malam hari, kecuali yang bujangan malam hari ya. Wa bataghu ma kataballah, ya ini qiyamul lail itu untuk yang bujangan kan gitu ya. Tapi kalau untuk yang sudah menikah, fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Karena sebagian para ulama tafsir mentafsirkan wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah karunia yang telah Allah persiapkan
ya untuk kalian yang telah Allah tetapkan pada malam hari, maksudnya adalah berhubungan kan gitu ya. Berhubungan, berkumpul, berhubungan suami istri. Ini karunia Allah, cari malam harinya, jangan siang-siang. Siang-siang nggak boleh kan gitu ya, haram. Karena gitu ya, ini haram. Nah, di sini juga antum perlu dapat satu faedah. Sesuatu yang telah Allah halalkan, tidak ada boleh yang mengharamkan kecuali ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Ya, paham ini ya. Kenapa? Karena yang mengharamkan suami istri berhubungan pada siang hari dan mengharamkan makan minum siang hari, siapa yang berani mengharamkan ini? Siapa yang berani mengharamkan antum makan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesuatu yang sudah Allah halalkan jangan coba-coba haramkan. Ya, kenapa? Karena perbuatan ini termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan ya Muhammad, bagaimana menurut kalian apa yang Allah turunkan ya untuk kalian berupa rizki, kemudian kalian jadikan rizki-rizki Allah tadi sebagiannya oh ini halal, suka-suka kalian makan, ini haram, ini halal. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan ya Muhammad, Allahu adzina lakum, apakah Allah yang mengizinkan kalian mengatakan ini halal haram? Am 'alallahi taftarun, ataukah kalian berdusta atas nama Allah taala? Jadi nggak boleh kan gitu ya. Sesuatu yang sudah Allah halalkan jangan coba-coba diharamkan. Kalau memang Anda nggak mau, bilang tidak mau kan begitu ya. Karena memang saya tidak suka kan gitu ya, nggak suka makan kan gitu ya. Tapi jangan sampai mengharamkannya seakan-akan, apalagi apa gitu ya, dengan niat ibadah. Saya nggak mau makan kan gitu ya. Puasa terus, tujuannya apa? Lillah. Nggak mau menikah. Kemudian tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Puasa terus. Kemudian sholat malam terus. Nggak mau tidur kan gitu ya. Seperti 3 orang yang datang menemui ataupun mendatangi rumah-rumah istri Rasulullah dan menanyakan amalannya Rasulullah. Dan mereka taqalluha. Mereka menganggap, aduh, dia kan Rasulullah. Kalau begitu saya tidak akan menikah. Ya, yang satu mengatakan saya akan puasa terus. Yang lain mengatakan saya akan sholat terus dan tidak akan tidur. Apa niat orang ini? Apakah niat orang ini lillah ataukah ghairillah? Ya, ghairillah. Apakah niat orang ini ikhlas atau tidak ikhlas? Ikhlas. Mereka ini ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah taala. Tapi apakah jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah hanya melihat keikhlasannya saja? Tidak. Rasulullah melihat ini mengikuti sunnahku atau tidak. Walaupun mereka itu ikhlas. Kalau kita katakan orang ini nggak ikhlas, siapa bilang nggak ikhlas? Mana ada orang nggak ikhlas berani berkorban demikian? Karena ikhlasnya mereka siap untuk tidak menikah, siap untuk puasa terus, dan siap untuk tidak tidur malam, sholat terus. Ikhlas ini orang-orang ikhlas. Tapi masalahnya mereka tidak memenuhi syarat kedua, tidak sesuai syariat. Mereka telah mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan. Nikah dihalalkan kok nggak mau nikah, diharamkan sama dia. Padahal niatnya ikhlas kan gitu ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah taala. Nah, nggak bisa seperti ini, nggak dianggap ibadah. Makanya batallah pernyataan orang-orang yang mengatakan yang penting kan niatnya. Enggak, kita katakan enggak, itu memang penting, tapi yang penting juga ada yang kedua, sesuai enggak dengan syariat. Karena Rasulullah ketika mendengar ucapan 3 orang ini tadi, maka apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah, wah bagus orang ini kan gitu ya, niatnya bagus, ikhlas betul dan hebat-hebat amalan mereka, coba lakukan, silahkan, ini semangat namanya? Tidak. Rasulullah mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang gak suka dengan sunnahku, apa yang aku ajarkan, apa yang aku tinggalkan, ini bukan golonganku. Ini resikonya berat kan gitu ya. Walaupun niatnya itu ikhlas. Jadi demikian ya, menyatakan ataupun mengharamkan sesuatu yang halal ataupun menghalalkan sesuatu yang haram, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, waktunya sudah larut malam gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Sebenarnya ada permintaan dari sana, kalau bisa 2 atau 3 kali pertemuan ini selesai. Tapi ini mungkin nggak bisa selesai 2 kali 3 pertemuan. Soalnya pertemuan kemarin yang pertama ada gitu ya. Ada selingan dari sana.
Ada gangguan teknis ya, jadi nggak bisa kita selesaikan dengan ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita cukup sampai sini, nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.